Hai Starseed Community, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman yang ada di sini dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, kita kembali lagi dalam acara Starseed Mentoring. Hari ini kita akan membawakan topik yang seru, yaitu mengenai past life regression dari seorang pakar ya. Jadi nanti kita akan berkenalan nih dengan pakar yang sudah jam terbangnya sudah cukup sangat tinggi ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengenal lebih jauh tentang beliau dan juga bagaimana sih apa yang memotivasi beliau untuk menekuni dunia past life regression ini gitu ya. Dan hari ini saya Sari akan menjadi moderator untuk Ibu Brenda yang hari ini akan membawakan topik mengenai past life regression, lebih ke perkenalan hari ini. Dan untuk topik materi intinya ya, teman-teman nanti bisa ikut acaranya di Starseed Awareness Sharing, yaitu pada tanggal 17 Juli hari Minggu jam 7 malam. Dan di situ ada registrasinya, silakan teman-teman daftar langsung cus ya. Karena di dalam topik itu nanti benar-benar adalah acara inti dan materi dari past lives itu sendiri, mengenai apa itu past life, karma, dan sebab akibat, hukum alam semesta, dan juga mungkin banyak banget kisah-kisah mengenai past life ini teman-teman ya. Karena kebetulan Ibu Brenda ini sudah sangat mahir sekali lah ya dalam dunia past life regression ini, dan beliau juga seorang salah satu penerjemah buku Born Again. Aku pernah baca bukunya dan itu bagus banget cerita-ceritanya, bahkan ada artis-artis juga yang bisa diketahui past life-nya. Nah, jadi teman-teman, mumpung ada pakarnya ya, teman-teman simak acara ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga ikutin acara kita di hari Minggu, acara intinya tanggal 17. Jangan lupa ya, tanggal 17 Juli. Nah, oke, saya mau mengucapkan salam kepada teman-teman semua yang sudah join. Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semuanya ya. Semoga kita semua yang mengikuti acara pada hari ini dalam keadaan sehat dan happy selalu tentunya ya. Dan di sini sudah ada Ibu Brenda yang sudah hadir di sini. Wow, senang banget ya kita kedatangan tamu spesial malam hari ini, Ibu Brenda. Dan yuk kita akan mungkin langsung aja, aku akan invite beliau ya. Teman-teman harap bersabar. Nanti hari ini kita akan IG live bareng dengan beliau, dan kita akan mendengarkan perkenalan dari beliau dan melatar belakangnya apa sih, mengapa beliau mengambil tentang past life regression ini ya. Dan beliau sudah sangat dikenal sekali ya di berbagai kalangan. Oke, aku akan langsung aja invite beliau. Halo, selamat malam. Sebentar. Selamat malam, Si Syari. Hai, selamat malam, Ibu Brenda. Aku panggilnya, iya, kabar baik, Ibu Brenda. Terima kasih ya sudah bersedia waktunya untuk kita sharing. Senang untuk berbagi, Sis. Iya, senang sekali, Ibu Brenda. Oh iya, aku panggil Ibu Brenda atau Sis Brenda nih, karena kan kalau dalam meditasi twin panggilnya Sis Bro. Aku panggil Sis atau sama. Ibu Brenda? Saya dimanapun dengan siapapun saya panggil Sis dan Bro. Oke. Jadi saya panggil Sis Syari. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Terima kasih. Aku panggil Sis Brenda ya, biar kita lebih dekat juga dengan teman-teman. Iya. Oke. Iya, terima kasih Bu Brenda. Nah, hari ini kita khusus nih mengundang Ibu Brenda ya untuk acara nanti intinya di tanggal 17 Juli, hari Minggu itu adalah acara puncaknya kita. Dan hari ini kita khusus untuk perkenalan dulu. Kita akan perkenalkan Ibu Brenda ini ya mungkin masih ada teman-teman yang mungkin belum kenal. Makanya hari ini kita kenalan apa sih latar belakang Miss Brenda, dan juga
apa yang memotivasi Miss Brenda ini terjun ke dalam dunia hipnoterapi atau juga khususnya past life regression ini yang paling terkenal, bahkan sampai mengambil jurusan past life regression ini di Amerika. Nah, jadi jauh-jauh belajar di negeri Paman Sam dan balik ke Indonesia berkarya, itu ada misi apa gitu yang mungkin apa ya, mendasari Miss Brenda dalam berkarya. Nanti Miss Brenda boleh ceritakan. Saya akan jadi moderator Miss Brenda pada malam hari ini. Nanti Iya. teman-teman yang mau tanya nanti boleh setelah Miss Brenda sharing. Oke? Silakan Miss Brenda. Jadi 90-an gitu, 90 setelah Krismon, kalau saya tidak salah ingat, setelah kejadian itu saya mulai mencari tentang soulmate, pengen bantu mami saya yang waktu itu ada insomnia, dan saya cari-cari gimana sih cara bantunya ya. Dan saya waktu itu mendengarkan satu ceramah, dan ternyata di ceramah itu diceritakan buku dari mentor saya, salah satu mentor saya, yaitu Dr. Brian Weiss. Judulnya Only Love is Real, kalau pernah baca. Itu kayaknya buku itu sudah diterjemahkan juga di Indonesia. Jadi pada saat saya baca itu, saya mendengar waktu itu di ceramah itu, dan saya tertarik. Saya beli bukunya, saya cari di Amazon. Kemudian saya jalan-jalan ke Amerika tahun 90 berapa gitu, sebelum 2000 lah, 98 atau 99, saya dapatkan banyak sekali buku-buku yang berhubungan dengan soul. Karena ternyata banyak sekali hal yang menarik di sana. Singkat cerita, saya mencari tahu tentang sekolah hipnoterapi yang waktu itu di Indonesia, bahkan di Asia belum ada. Jadi saya mencari, ternyata ketemunya di Amerika. Tahun 2002 saya pergilah ke Amerika, belajar untuk 2 minggu. Setelah pulang, mami saya adalah kelinci percobaan saya yang pertama. Jadi setelah mami saya berhasil bisa tidur gitu dengan waktu yang cuma 1 sesi kalau saya tidak salah ingat. Itu cuma hipnoterapi biasa sebenarnya. Saya belum mengerti tentang regresi waktu itu. Jadi pada saat mami saya masuk ke dalam level hipnosis gitu, diberikan sugesti positif seperti hipnoterapi biasa, dan udah bisa tidur. Dan beliau cerita nih sama keluarga dan teman-teman. Dari sana klien saya mulai datang. Jadi waktu itu saya masih kerja di perusahaan Adidas, dan saya cuma lakukan sesi ini part time karena ya belum terkenal pada saat itu. Di 2002 saya belum dikenal orang, jadi ya cuma teman-teman seputar lah yang tahu. Akhirnya 2003 kebetulan memang, tapi saya tidak percaya dengan kebetulan sebenarnya. Sesuatu itu, it happens for a reason. Pasti ada alasan kenapa saya pindah ke Amerika. Ternyata saya menemukan 2 hal. Satu, saya bisa memperdalam past life regression. Kemudian juga saya ketemu sama suami saya yang sekarang. Jadi kita ketemu di US dan menikah, dan ya selanjutnya ya kami ke sini. Kenapa saya memperdalam past life regression? Ternyata hipnoterapi menurut saya kurang cukup buat saya sebagai terapis. Ada hal di dalam subconscious mind orang yang ada penyebab sesuatu yang menyebabkan dia berperilaku atau mempunyai perasaan tertentu. Nah, itu ketemu di past life regression. Jadi saya waktu itu udah mulai sekolah, udah mulai mempelajari, ternyata jauh lebih efektif dengan past life regression. Tetapi tahun 2004 itu saya melakukan seminar past life regression pertama di Jakarta, yang waktu itu belum dikenal oleh banyak orang, dan saya melakukan demo panggung. Sayangnya, teknik yang saya lakukan itu dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tidak sekolah betulan. Dia hanya mengikuti teknik itu, dan dia mempromosikan bahwa dia adalah seorang past life regression terapis. Itu saya sangat sayangkan sebenarnya, karena masuk ke dalam subconscious mind orang itu harus betul-betul sekolah. Jadi nggak bisa cuman belajar dari buku, cuman ngelihat bagaimana orang melakukan lalu melakukan sendiri. Ada bahayanya.
Bahayanya kenapa sih, Sherry? Pada saat saya pulang ke Indonesia 2009, saya tur book Born Again bersama pengarangnya Dr. Walter Sankyu. Pada saat itu kami ke Palembang, ke Medan, ke Bali, dan pada saat itu setelah talk show selesai, saya ditanya sama seorang di Medan dan di Palembang, Bu, kalau orang sudah pernah dilakukan past life regression oleh terapis lain dan jadi ngaco, Ibu bisa benerin nggak? Saya bilang tidak bisa, karena saya tidak tahu teknik apa yang orang itu lakukan. Makanya saya seringkali memberitahu, jangan sembarangan melakukan past life regression. Kalau orang itu tidak punya jam terbang tinggi, tidak sekolah di tempat sekolah yang benar-benar benar-benar memang sekolah khusus, sekolah past life regression. Kalau saya, basic saya adalah hipnoterapi. Kemudian saya memperdalam past life regression di Hypnotherapy Training Institute sampai selesai dan mendapatkan gelar clinical certified clinical hypnotherapist. Nah, itu kita sudah boleh sampai ke penyakit bahkan. Karena seringkali masalah orang penyakit itu datang dari stres lah, GERD misalnya, asam lambung. Nah, atau yang lain-lain, beban lah, itu semua bisa teratasi. Nah, sejak saya memperdalam, saya baru mengerti betapa pentingnya mengerti penyebab. Nah, regression ini ternyata waktu saya perdalam itu tidak hanya ke past life, sis. Bisa datang dari kehidupan ini, bisa datang dari masa kehamilan, bisa datang dari past life. Saya sendiri tidak tahu dari mana penyebabnya, hanya dari menggali memori orang itulah baru ketemu penyebabnya, dan biasanya setelah itu mereka mengalami perubahan, hal-hal yang positif tentunya. Dan tentunya saya berikan sugesti positif karena itu adalah bagian dari hipnoterapi. Kalau sis mengenal tentang hipnoterapi. Jadi kurang lebih seperti itu awalnya. Oke, wah luar biasa banget ya pengalamannya teman-teman. Jadi berawal di Amerika semuanya ya, dan banyak banget jam terbang yang sudah Sis Brenda ini lakukan. Dan ternyata ada bahayanya dalam past life regression. Nah, mungkin kita semua mau tahu nih, Miss Brenda, bahayanya dalam kita melakukan past life regression itu apa sih? Apa sih dampaknya buat si pasien atau klien ini? Kalau seseorang tidak melakukan past life regression dengan terapis yang sekolah betul-betul, contoh seseorang mengalami yang namanya abreaksi, itu ada. Abreaksi itu bisa dalam bentuk histeris gitu, karena kan ada orang yang begitu menyimpan, begitu masuk ke dalam subconscious dia langsung histeris. Nah, kita sebagai terapis, kita harus punya jam terbang untuk mengerti bagaimana menangani orang yang histeris ini. Atau bagaimana saat dia mengalami abreaksi lain, bukan cuma histeris, tapi menangis, kemudian tidak semua orang begitu ya sis ya. Jadi jangan takut nih, nggak semua orang mengalami histeris, nggak semua orang mengalami menangis. Tapi yang ada adalah mereka mengerti, termasuk mengerti karma. Kalau misalnya, nanti makanya kita mau bahas nih di Born Again, dan karena di situ saya akan membahas tentang apa hubungannya dan mengapa orang mengalami hal-hal tertentu. Itu ada hubungannya dengan karma. Regardless percaya atau tidak, rata-rata klien saya ini bukan Buddhis. Klien saya ini termasuk old soul. Orang-orang yang bergabung, saya tadi sempat lihat di Starseed. Starseed ini adalah komunitas yang berhubungan dengan indigo, begitu-begitu ya sis ya. Yang berhubungan dengan energi healing, yang berhubungan dengan kristal. Orang-orang yang mendalami ini saya bisa katakan sebagai old soul. Pada saat dulu saya tidak mengerti tentang soul dan lain sebagainya. Saya sekolah memperdalam dengan life between lives. Jadi di belakang nama saya tuh ada LBLT, itu adalah life between lives therapist. Pengarangnya adalah Dr. Michael Newton. Jadi saya belajar dengan beliau, sekarang sudah almarhum. Di situ kita mengerti bahwa kita punya nama jiwa, ada soul name. Semua orang itu ada soul name, dan orang-orang itu punya guardian angel. Karena orang tidak mengerti kata hati, suara kecil yang suka ngasih tahu kita.
itu adalah suara guardian angel kita yang ngasih tahu. Dan kalau kita tidak peka, seperti saya dulu itu bodoh sekali, dikasih tahu nggak pernah mau dengar. Tapi setelah saya sekolah LBL, saya mengerti main guardian angel saya memberitahu ternyata harusnya saya punya 3 guardian angel. Tapi yang satu pergi. Kenapa bisa pergi? Karena kamu dikasih tahu nggak pernah mau dengar. Jadi di dalam sekolah Life Between Lives itu semakin mengerti. Dan di sana kita mengerti tentang Book of Life, buku kehidupan kita dari kehidupan ke kehidupan. Kalau sis pernah mendengar tentang prophet di Florida atau di mana, Edgar Cayce. Beliau itu punya akses masuk ke dalam library orang-orang, dan kalau ada masalah dia bisa bacain. Oh, dari buku kamu begini, 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 obatnya ada di tempat seperti ini. It's amazing, luar biasa beliau itu. Saya yang sudah almarhum. Saya tidak punya kesempatan ketemu sama beliau. Cuma saya baca buku-bukunya aja, dan itu sangat-sangat menarik. Nah, di dalam, kembali ke Life Between Lives, di sana kita mengerti bahwa ada buku kehidupan, mengerti bagaimana kita ini harus bagaimana dalam kehidupan sekarang. Kemudian ada body choices. Kalau kita cukup punya perbuatan baik yang cukup, maka kita mempunyai kesempatan untuk memilih. Tapi saya cuma punya 2 choice. Kalau laki-laki, saya akan berperang dan membunuh lagi. Kalau perempuan, saya bisa menolong orang. Dan ternyata saya memilih perempuan untuk bisa menolong orang. Karena udah capek perang terus. Zaman dulu saya sering sekali jadi laki-laki, sis. Banyak kehidupan saya menjadi laki-laki. Dan itu makanya dalam kehidupan sekarang ini, tanpa saya sadari itu, saya dulu sangat apa ya, kalau di dalam bahasa Mandarin orang suka bilang ni chang, dan yang itu artinya perempuan yang begitu berani gitu ya, dalam seperti nggak ada takut-takutnya gitu. Apapun diterjang, galak, pemarah gitu. Dulu sebelum meditasi. Jadi setelah meditasi ya berubah. Jadi banyak hal dalam kehidupan ini mengubah saya secara personal. Dengan perjalanan spiritual tentunya. Gitu sis. Oke, wow, terima kasih nih Sis Brenda, sharing-sharingnya luar biasa nih. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya nih seputaran mengenai profil Miss Brenda, nanti boleh sambil tanya ya, kita masih ada waktu sekitar 40 menit. Oke, nanti teman-teman bisa tanya di komen. Dan sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin aku akan tanya lagi sama Miss Brenda nih. Seru banget ya tadi. Tapi ini agak keluar sedikit ya, karena ini belakangan aku kan sering nonton film barat gitu ya. Tadi Miss Brenda ada bilang, kalau saya jadi laki-laki, saya terusin untuk bunuh orang atau apa gitu ya. Kalau jadi perempuan, membantu. Nah, apakah di dalam past life regression atau LBT itu mengulas mengenai kalau kita ambil keputusan ini, nanti kita menciptakan sebuah universe yang berbeda. Jadi kayak ada multiverse gitu. Nah, itu bagaimana sih menurut pandangan itu di Life Between Lives sessionnya sis. Jadi untuk Life Between Lives itu butuh untuk masuk ke LBL, itu kita sudah harus menjadi terapis, past life regression terapis, punya jam terbang 200 jam. Waktu itu persyaratannya begitu. Kemudian pada saat kita melakukan LBL ini baru bisa mengerti. Dan LBL ini syaratnya adalah sudah melakukan 2 kali past life regression bersama saya. 1 untuk mengerti penyebab permasalahan dia. Yang kedua, kita akan menuju ke immediate past life. Jadi sebelum menjadi manusia sekarang ini, kita jadi apa nih dulunya? Nah, ke sana kita pergi, kemudian akan digali lebih dalam. Nah, itu kalau sis Sherry mengerti tentang gelombang otak, kalau past life regression cukup di alpha, di gelombang otak alpha, tapi kalau LBL masuk ke theta, karena dalam sekali. Itu memori dalam yang digali keluar. Dan biasanya ini sesi butuh waktu, jadi saya biasanya 1 hari itu tidak menerima klien lain. Kita mulai dari jam 11, sesinya bisa berlangsung antara 3 sampai 6 jam. Capek.
Jadi saya tidak promosi LBL sebenarnya, tapi saya lebih ke PLR karena past life regression itu cukup hanya 2 jam gitu dalam satu sesi. Betul, dahsyatnya kekuatan pikiran, benar sekali, karena pikiran kita ini punya seperti apa ya? Kalau di komputer itu tuh apa, hard disknya? Hard disknya Server itu ya, server. banyak banget, banyak banget servernya, ya benar. Servernya itu isinya banyak banget. Makanya kita seringkali mengalami deja vu kan, sis. Deja vu itu adalah sesuatu yang familiar, yang sudah pernah eh, yang sudah pernah terjadi sama kita, misalnya pergi ke satu tempat atau pergi ke atau ketemu orang, orang ini belum salah tapi rasanya bawaannya dongkol, kesel aja bawaannya. Nah, itu ada hubungan karma dengan kita. Jadi seperti itu. Oke, oke. Terima kasih nih Sis Brenda nih sharingnya banyak banget ya. Jadi tentang multiverse ini dibahas di dalam LBLT ini ya, Miss Brenda Iya, ya. between Oh, lives, betul. oke. Jadi di situ kita ada kemungkinan nggak sih, Sis Brenda, kita bisa menemukan diri kita yang lain. Misalnya sekarang nih, Sis Brenda jadi hipnoterapis. Terus di kehidupan yang lain ya, di multiverse yang lain, Sis Brenda ini jadi misalnya dokter gitu. Itu eh, Oh iya, sering sih. Saya itu sering menjadi healer. Kalau dari past life saya itu seringkali menjadi American Indian yang melakukan healing. Dan juga pernah jadi dokter, tetapi dalam satu kehidupan, saya pernah salah memberikan obat, sampai pasien saya meninggal di kehidupan itu, dan saya bersumpah, saya tidak akan lagi mau melakukan profesi sebagai dokter karena kesedihan yang begitu mendalam. Nah, maka itu sih dalam kehidupan ini saya tuh bagus di fisika, matematik, saya sebetulnya masuk ke IPA. Tapi biologi. di kimia selalu jatuh. Nggak Oh, bisa, kimia. entah kenapa Oh, ada blocking. Dan saya mengerti, mental ternyata block. itu yang menyebabkan, ya, itu dia yang menjadi blocking. Wow, nyambung ya. Tapi setelah sis, mungkin bisa nggak sih terapi diri sendiri sehingga nilai Bisa. kimianya jadi bagus? Itu kan telat sih. Saya lulus SMA kan Udah tahun telat. 85. Iya, Saya iya, baru iya. belajar itu 2000-an ke atas. Udah telat. Oke, oke, oke. Tapi sebagai terapis kan sis, nah kan sis biasa terapi orang. Bisa nggak sih terapi diri sendiri gitu? Bisa dong. Harus Bisa bisa ya? dong, sis. Sebagai terapis. Jadi salah satu guru saya, almarhum Jeff Ryan di Amerika itu, waktu saya sekolah di IARRT, International Association Research Regression Therapist. Beliau itu mengatakan, kalau sebelum kamu menerapi orang, kamu sudah harus diterapi atau menerapi diri kamu sendiri. Benar itu. Kenapa? Karena saat saya pertama kali di Amerika ketemu, kan saya part time juga di sana, full time saya kerja di Adidas. Saya dipindah ke sana dan saya lakukan part time, dan setelah klien saya selesai, saya tuh ikut bus gitu. Kayaknya kok energi saya habis. Kan waktu itu belum mengenal meditasi ini ya, sis ya. Nyerap ya, Energi nyerap saya energi terasa ya. habis, terasa tersedot gitu, sedih Ah, banget sampai bawa tuh. Nah, itu yang makanya guru, setelah guru saya, waktu itu saya belum ketemu Jeff Ryan itu. Jadi pada saat dia bilang seorang terapis harus menerapi dirinya sendiri, itu benar banget. Jadi kalau misalnya klien kita cerita sesuatu yang menyedihkan, kita ikut nangis, itu nggak boleh banget. Jadi kita harus betul-betul balance, nggak boleh kebawa sama klien gitu. Karena betul. memang kita bertugas membantu mereka, bukan ikut-ikutan sedih dalam Nanti permasalahan nyampah. mereka. Ntar kita sama-sama nyampah. Iya, benar. Makanya nggak boleh jadi tong sampah. Kita boleh jadi tong sampah bolong, nggak boleh Iya. mampir pokoknya. Betul, betul, benar. Dan memang kebanyakan terapis ini pasti dia sudah mengalami hal-hal yang mungkin dia bisa mengatasinya sendiri dan akhirnya dia bisa mengatasi masalah orang ya. Jadi dia Betul, seorang penyembuh betul. bagi dirinya sendiri. Nah, buat
Teman-teman yang mungkin Oke. mau jadi terapis, healer gitu ya, nih saran Miss Brenda ini sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman bisa praktikkan ya, harus bisa mengatasi masalah sendiri ya. Jangan kita sebagai terapis ada masalah terus kita cari bantuan ke sana ke sini banyak orang. Nanti apa kata dunia? Banyak sih, Oh, saya bertemu dengan seorang healer, saya tidak sebutkan nama beliau, beliau datang kepada saya, beliau menggunakan energi healing, yang saya juga tidak sebutkan apa bentuknya, karena energi healing ini kan banyak sekali. Dan dia itu banyak sekali energi stuck di dalam badannya, karena secara tidak langsung dia menyedot, harusnya tidak boleh. Itu yang saya bilang harus jadi tong sampah bolong itu benar banget. Jadi kita harus sudah menerapi diri sendiri, kita harus meditasi supaya pikiran kita itu betul-betul bisa balance, tidak terbawa ke dalam perasaan si klien gitu kan. Jadi seperti itu sis. oke oke, ini mungkin kalau mungkin ada orang yang sebagai healer dia bikin shield. Nah, kalau Miss Brenda kayak visualisasi shield nggak sih mungkin mungkin supaya nggak terkontaminasi energi. Iya, ada Macam masa itu di ya. mana saya lakukan itu, ada masa saya tidak lakukan. Oke Kenapa? oke. Kalau kita pasang shield, kita nggak bisa betul-betul uh, masuk ke dalam Betul. dia punya Empati, itu. empati. Heeh. Iya, jadi kita ada masa di mana kita harus pasang, ada masa kita nggak boleh pasang. Iya, Jadi betul itu betul. dengan jam Balance. terbang ngerti lah ya mana yang mesti dipasang, Iya, mana iya. yang enggak gitu. Jadi mesti balance juga, jangan sebagai jadi terapis yang dingin gitu ya teman-teman. Oke Iya, oke. iya, iya, Jadi gitu. terapis dingin itu bukan healer banget ya kayaknya ya. Kita juga ada empatinya juga. Balance. Iya, Oke oke. benar. Nah Nah, kakak, balance itu Kak, kita bisa dapatkan dari meditasi. Kalau betul. terapis, orang terapis tidak meditasi, itu nggak bisa bantu klien sepenuhnya. Makanya meditasi dengan profesi ini sangat erat hubungannya, gitu. Dan semua semua healer, semua light worker itu harus meditasi karena dia akan lebih bisa masuk ke dalam, dia mengerti. Terkadang berhubungan dengan guardian angel kan lewat meditasi, jadi bisa begitu. Oke, kayaknya Silakan teman, kalau iya, kayaknya teman-teman di sini nih tertarik nih mau jadi terapis, hipnoterapis karena ada yang nanya nih di sini sekolah hipnoterapi past life regression di Indonesia tuh di mana sih? Ada yang tanya nih Miss Brenda. saya tidak berani merekomendasikan karena saya tahu dari mana background orang yang mengajar. Oh, Sedangkan oke. saya sedang dalam proses untuk mengajar, tapi saya belum membuka kelas. Jadi kalau ada yang bilang dia adalah muridnya Brenda itu bohong karena Brenda belum punya murid untuk regression hipnoterapi. Iya, 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 benar-benar harus akadnya khusus untuk mengajar. Iya, iya, oke. Iya, Eh, nanti hmm, nanti saya akan kalau memang waktunya tepat sudah saya siapkan semuanya karena tidak mudah untuk mengajar, kita harus siapkan naskah, kemudian kita harus siapkan apa sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi saya belum siap untuk mengajar saat ini, mungkin di masa depan. Oke, saya doakan ya, Sis Brenda semoga terwujud bisa mengajar. Jadi semakin banyak Nah, orang-orang yang menjadi terapis dan membantu, semakin banyak light worker lah ya, menciptakan light iya, worker lain. betul. Oke, oke. Nah, di sini tadi juga ada teman-teman yang nanya nih, rate price dari Miss Brenda itu berapa sih kalau pas lah regression? Nah, boleh nggak nih dibuka nih? Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa Nanya nih. aja deh sama Stefani ya. Jadi Oh, oke. biasanya yang mau menghubungi yang mau session dengan saya itu lewat Stefani. Karena nggak etis ya kayaknya kalau kita bicarakan tentang biaya gitu di umum gitu. Nanti bisa Iya. menghubungi Stefani. Saya kasih nomornya Stefani dan Bro dan Sis bisa menghubungi Stefani. Um, Sebentar. Oke, silakan Sis pertanyaan lainnya.
Oke, ini ada pertanyaan teman-teman tuh kayaknya tertarik banget nih jadi healer nih ya. Ini ada sharing pengalaman pribadi nih. Katanya pernah PLR dengan Miss Brenda. Nah, katanya dia sih Ya. sharingnya ini dari Sylvia Indah. Ingat nggak Miss Brenda, Sylvia Indah? Aduh, Nah, klien saya banyak, sorry banyak. banget. Oke, oke. Nggak ingat. Nah, dia cuma sharing. Katanya kalau dalam past life regression kita harus menentukan topik apa yang mau kita lihat. Jadi nggak cuma sembarang jalan-jalan ya. Betul banget. Jadi kita kalau sama saya itu saya akan bertanya apa yang ingin diketahui, perasaan apa hubungannya, karena kita akan masuk lewat feeling, lewat perasaan. Jadi nggak cuman Bu, saya pengen tahu pas live saya. Udah bisa. Pas live kita itu jumlahnya banyak sekali, ratusan ribu bahkan jutaan, mau ke yang mana? Jadi kan harus ada kata kuncinya. Jadi benar tidak bisa sembarangan. Harus mengerti. Misalnya, Sis Brand, saya pengen tahu kenapa saya benci banget nih sama orang ini. Atau saya sayang benar sama orang ini yang nggak pada tepatnya. Misalnya sesama gay atau sesama lesbian ini kan udah sering ya ketemu klien seperti ini. Jadi nanti mereka mengerti, oh kenapa bisa begitu gitu. Kalau sudah mengerti bisa terjadi perubahan. Itu biasanya. Oke, terima kasih nih Sis Brenda. Berarti ini nyambung nih dengan ada pertanyaan lagi teman yang mengatakan tadi sampai berapa kehidupan sih kita bisa past life regression? Nah, sampai berapa Dalam kehidupan satu ini? Sekarang session, banyak ya. dalam satu session tergantung masalah orang itu. Karena kita menyambungkan karma, menyambungkan perasaan kayak misalnya nih ada klien saya yang datang. Dia bilang, "Sis, saya pengen tahu nih kenapa saya sering sedih tanpa sebab." Biasanya ada dua penyebab kenapa orang bisa sedih tanpa sebab. Satu datang dari past life, yang satunya karena dia sensitif dengan energi. Karena misalnya nih para light worker ya, yang orang-orang yang sensitif dengan energi bisa merasakan energi hantu di sana. Mereka itu energinya sedih dan takut. Jadi, tapi untuk orang ini bukan ternyata memang datang dari past life di mana di kehidupan lampau dia itu memang sangat super menyedihkan. Dia tidak punya orang tua, kemudian setelah besar dia dijadikan pelampiasan seks seperti itu. Jadi membuat dia itu sedih. Nah sedihnya itu terbawa terus gitu sis. Jadi memang bisa datang dari past life itu semua perasaan-perasaan apapun gitu. Oke, oke, terima Ada kasih sih. pertanyaan lain silakan. Ada, banyak banget nih teman-teman penasaran banget. Nah, ini tadi berkenaan dengan empati nih. Kalau jadi terapis ini jadi healer memang rata-rata punya empati tinggi ya dan memang biasanya menyerap energi. Makanya harus dibentengi dengan kita meditasi. Nah, penting tuh ya di stasis kan ada meditasi juga ya. Jadi harus rajin. Betul Nah, ini ada banget. yang nanya. Kalau nggak tega gimana nih, Miss? Misalnya kita bantu tapi kita ikut nangis. Itu apa nggak boleh Nggak nangis boleh. atau gimana? Nggak boleh nangis. Jadi terapis itu tidak boleh menangis di depan kliennya. Iya, iya. Itu Tapi kalau menandakan terharu pikiran kita belum balance. nggak balance, Batin betul. kita belum seimbang. Karena Betul. kita harus membantu klien kita. Bukannya ikut merasakan kesedihan atau perasaan dia. Karma dia. Bukan berarti kita dingin, bukan. Tetapi kita itu harus netral. Misalnya ada yang curhat, Sis Brand, saya mau dicerai nih sama suami karena bla 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 bla. Masa saya mau ikut nangis karena dia mau dicerai? Nggak bisa, karena itu karma dia gitu. Jadi karma seseorang tidak bisa kita ikut campur. Kita hanya bisa membawa mengerti. Kenapa dia begitu? Oh ternyata dianya dulunya begitu sama suaminya lah ya. Sekarang diperlakukan seperti ini ya adil. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan sekali lagi. Semuanya itu ada sebab, ada akibat. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapapun, tapi diri kita sendiri penyebabnya. Gitu. Silakan Oke, sis, masih ada pertanyaan lain kan? masih, masih. Nah, ini em, tadi pertanyaan dari teman-teman, ini tentang singing bowl. Nah,
Sis Brenda tahu nggak singing bowl itu bisa digunakan untuk terapi atau enggak sih? Dan Miss Singing pakai bowl juga nggak sih? tidak, saya punya singing bowl di office saya. And tadi kan kalau waktu pada saat pertama masuk kan ngelihat rak buku saya ya. Di situ ada singing bowl. Saya punya singing bowl, tapi saya tidak gunakan. Singing bowl ini saya hanya gunakan untuk clearing, membersihkan ruangan, kemudian apa? Nah, kadang-kadang kan energi yang masuk ini tidak negatif lah. Jadi saya harus bisa clearing ruangan ini. Jadi saya pakai singing bowl. Dan juga singing bowl saya pakai kalau untuk kentong-kentong kalau lagi meditasi gitu misalnya. Jadi untuk mengingatkan orang senyum kan kalau kita meditasi pakai senyum. Nah gitu. Jadi seperti itu singing bowl saya gunakan. Jadi saya tidak menggunakan untuk sesi past life regression atau regression work gitu. Oke, ini buat kita sesi sendiri ya, meditasi atau sesi healing kita sendiri. Oke. Tadi berkenaan dengan empati nih ya, kita kan dalam membantu orang kita nggak harus nangis gitu ya. Dan kalau kita nggak nangis, bukan berarti kita dingin. Karena mungkin Miss Brenda juga paham ya mengenai cinta kasih. Cinta kasih ini nggak harus ditunjukkan dengan lebay gitu ya Miss Brenda ya. Tapi harus disertai kebijaksanaan, tenang, seimbang. Nah mungkin Sis Brenda bisa ceritain nggak sih kita mungkin yang empati ini atau yang healer-healer ini yang mungkin masih belum bolong tong sampahnya, jenis meditasi apa sih yang cocok buat kita? Atau mungkin Miss bisa ceritain tentang meditasi TWIM yang Miss mentoring dan bimbing ini. Silakan. Oke, meditasi ini kita mulai dengan cinta kasih dan semua orang punya cinta kasih. Jadi kita tidak membatasi harus Buddhis yang ikut meditasi. Enggak, walaupun guru kami itu seorang biku di Amerika. Bante Wimalaramsi itu adalah memang seorang biku, tapi beliau itu murid-muridnya enggak semuanya Buddhis. Dan murid-murid kami ini juga tidak semuanya Buddhis. Jadi ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang tidak punya agama, ada yang Muslim. Semua agama ada di dalam meditasi TWIM karena kita pakai cinta kasih. Nah, kadang-kadang ada orang berpikir semoga semua makhluk berbahagia. Tapi hatinya dongkol, nggak bisa. Nggak bisa keluar cinta kasihnya. Jadi betul-betul harus dirasakan. Nah, kalau yang misalnya tertarik untuk belajar meditasi, kami punya komunitas yaitu di damasuka.org.id. Ini untuk meditasi, silakan daftar ke sini. Kita punya pelajaran setiap hari Minggu akhir bulan kita ada one day retreat gitu. Begitu kira-kira. Oke. Wah, banyak yang komentar ya ternyata. Iya, ini sekilas info juga buat teman-teman tadi benar ya Miss Brenda, komunitas Starseed Community ini penuh dengan teman-teman yang tertarik sekali dengan hal-hal seperti ini, energi lah, spiritual lah, terus tentang soul. Jadi teman-teman yang di sini itu sebenarnya teman-teman yang sedang pencarian jati diri gitu. Jadi sangat seru sekali ya diskusinya. Boleh kasih tahu kalau semua orang yang tertarik dengan spiritual itu rata-rata old soul. Jiwa tua yang sudah melewati banyak sekali kehidupan, sehingga salah satu ciri old soul adalah waktu kecil itu nggak suka main sama teman seumur. Maunya main sama yang lebih dewasa. Terus dia tidak tertarik dengan hal-hal yang terlalu duniawi, yang dugem-dugem gitu, nggak tertarik yang begitu-begitu. Biasanya kita menuju ke jalur spiritual. Saya juga baru mengerti setelah saya belajar dengan almarhum Michael Newton, oh, kita semua yang adalah light worker ini pasti old soul. Kalau tidak old soul, tidak tertarik dengan yang spiritual. Begitu. Jadi saya baru mengerti, oh ternyata saya juga old soul. Dan baru tahu gitu ya. Karena dulu-dulu kan nggak ada yang kasih tahu, nggak ada yang cerita gitu. Seperti apa di Indonesia tuh nggak ada yang ngasih tahu beginian gitu. Jadi setelah saya belajar, baru saya paham. Dan dulu saya juga nggak tahu sebenarnya bilang indigo ya nggak indigo, dibilang indigo ya indigo. Karena waktu kecil saya punya teman bayangan. Saya punya teman-teman, ya saya pikir teman. Padahal nggak kelihatan sama manusia. Namanya anak kecil kan main gitu ya. Namanya juga sampai sekarang unusual, aneh-aneh namanya. Tapi saya masih ingat nama mereka.
Ternyata sudah besar, saya tanya mami saya, teman-teman saya kok pada hilang? Teman siapa? Kamu suka ngomong sendiri memang katanya. Teman main. "Eh, nggak ada kata mami, teman tetangga adanya." Bukan. Nah, orang lain tidak bisa lihat, hanya kita yang lihat. Nah, saya baru tahu tuh. Jadi kalau ada anak kecil yang mempunyai kemampuan melihat makhluk, tuh biasanya sama orang tuanya dibawa ke saya. Karena saya jelaskan bahwa mereka tidak gila. Karena orang tuanya bisa bisa salah persepsi tuh sis. Kamu ya ngaco aja, mas, nggak kelihatan apa-apa. Kenapa ngomong sembarangan gitu kan? Kan banyak orang tua tidak mengerti. Nah, setelah mereka datang ke saya jelaskan bahwa anak ini punya kemampuan, diarahkan ke hal-hal yang memang bisa membantu membantu dia untuk bisa membantu orang kalau mau. Kalau mau. Tapi kan tidak semua, kan dia masih kecil sekali, baru 5 tahun, 6 tahun gitu, tapi punya kemampuan ini itu gitu. Bahkan tahu, dia ketemu saya itu, dia bilang, ibu mama saya dulu. Saya memang merasakan ada kedekatan sama anak ini. Jadi dia tahu, saya pernah jadi mama dia. Jadi kita punya bonding gitu. Biasanya memang kita kalau eh, ketemu dengan anak atau orang tua, itu pasti ada bondingnya, ada rasa sayang. Biasanya begitu. Oke, wow, pengalamannya luar biasa nih. Pasti Miss Brenda nih kehidupan lampaunya kalau nggak jadi healer, jadi pembimbing atau pengasuh nih rata-rata masa lampaunya old soul semua nih Miss Brenda. Oh ya, Ya, betul. mengenai old soul ini sebenarnya itu kita sudah bereinkarnasi atau bertemu imbal lahir itu lebih banyak dibanding yang mungkin baru baby soul gitu. Berarti dilihat Ya, dari jumlah reinkarnasinya ya berarti ya Miss Brenda. ya, betul. Oke. Dan biasanya old soul ini memang akan punya empati dan mereka akan tertarik ke jalur spiritual dan biasanya menjadi light worker. Biasanya. Kita ini adalah light worker karena kita membantu orang-orang ini untuk meringankan beban-beban perasaan, meringankan dan membuat mereka mengerti sebenarnya. Oh, banyak klien muslim mengerti, oh ternyata ya saya begini karena dulunya saya begitu. Gitu. Jadi mereka lebih menerima, mengerti kenapa diperlakukan tidak adil, kenapa mereka itu mengalami kehidupan yang sulit. Nah, ini kita akan bahas nanti di Born Again karena di situ banyak contoh-contoh perbuatan dan contoh-contoh profesi gitu. Oke, Oke, betul banget ya. Jadi aku ingetin lagi nih buat teman-teman ya yang mau tahu kisah-kisah tentang Born Again, kehidupan lampau. Teman-teman harus ikut acara di hari Minggu tanggal 17 Juli 2002 jam 7 sampai jam 9 malam ya. Karena di situ nanti akan ada acara inti dan penjelasan mengenai past life ini sendiri. Pokoknya rugi kalau teman-teman nggak ikut ya. Harus ikut. Oke, ini pertanyaan lagi nih Miss Brenda dari Monik. Sis Brenda, saya mau tanya, ada yang bilang past life regression tidak bisa sembarang karena jika salah penanganan, orang tersebut bisa terjebak di momen lampau dan kalau dipaksakan bisa muntah darah. Itu benar nggak sih, Sis Brenda? nggak sampai, saya nggak pernah ketemu klien saya muntah darah sih sis, nggak Oke. pernah. Nah, Mahmud ya, selama ini profesi saya ke 20 tahun by the way. Jadi saya belajar pertama itu 2002, sekarang 2022 sudah 20 tahun. Selama 20 tahun saya tidak pernah ketemu klien yang muntah darah. Tapi kalau muntah, pernah. Oke. Karena dia merilis energi. Saat orang merilis energi, ya Iya. itu bisa muntah. Itu pernah terjadi. Jadi saya kasih tahu apa yang betul. Tapi muntah darah nggak pernah. Dan benar, tidak. Makanya kenapa tadi di awal saya bilang jangan sembarang melakukan past life regression dengan orang yang belajar dari guru yang tidak jelas sekolahnya. Misalnya gurunya bilang, oh saya ini natural, saya bisa mengajar past life, saya baca buku, dia nggak sekolah, gimana dia bisa? Makanya kenapa orang-orang bisa stuck di past life itu karena begitu, dia tidak tahu gimana cara menanganinya. Sedangkan kalau kita sekolah, saya di Amerika itu diliatin sama guru kita berapa orang gitu ya. Guru saya waktu itu saya ingat teman saya mengalami abreaksi. Saya tidak tahu bagaimana menangani. Guru saya langsung take over dan saya melihat bagaimana dia melakukannya. Jadi kita betul-betul belajar.
Nggak bisa belajar dari buku untuk past life regression, tidak. Jangan pernah, kalian tuh harus tahu terapisnya ini sekolahnya di mana, gurunya siapa, cari tahu tentang gurunya, benar apa enggak. Karena banyak sekali orang di Jakarta, di Indonesia ini yang bilang, oh saya sudah pernah past life regression. Saya bilang, oke, nanti you perhatikan bedanya perasaannya setelah regression dengan saya atau dengan orang itu. Mereka mengatakan jauh lebih dalam dengan saya, dan karena dia seperti yang saya selalu memberikan solusi. Apa yang harus mereka lakukan? Misalnya punya masalah apa, solusinya apa, itu biasa saya berikan solusinya. Jadi nggak cuma tahu tentang past life doang, nggak begitu. Kalau cuma tahu tentang past life doang, itu terapisnya belum punya cukup jam terbang. Tapi sebagai terapis itu kita harus bisa menerapi diri kita dan menerapi orang lain. Bahkan menjadi jauh lebih baik. Seperti itu. Oke, namanya juga terapis ya, Sis Brenda. Jadi kita harus memecahkan masalah orang itu. Kalau cuma tahu past life itu namanya reading atau terawang. Iya. Tapi beda juga sih. Kalau itu reading, kita tidak alami sendiri. Iya, Jadi benar, misalnya benar. ada orang yang punya kemampuan melihat past life di seseorang, tapi dia tidak alami sendiri. Sedangkan past life regression dialami sendiri. Gitu. Itu bedanya. Iya, betul. Kalau kita cuma ngelihat past life itu belum healing ya, itu belum belum penanganan ya, cuma ngelihat doang gitu ya. Nah, ada Tapi cara-cara di sesi saya berikan healingnya, sis. Di iya, sesi pasti saya ada berikan. tekniknya Ya. lagi, nggak cuma lihat doang. Oke, Betul. luar biasa, luar biasa. Oke, ini pertanyaan lagi dari teman kita. Apakah healer boleh menyerah menghealing orang karena dirasa terlalu berat? Mungkin seperti bisa mempengaruhi emosi healernya ini dan perasaan bersalah healernya. Ada nggak sih healer yang nyerah Mengapa gitu terus tidak? jadi sakit? Kita bilang, misalnya nih, ada beberapa klien saya tidak bisa lolos tes karena mau masuk past life regression itu kan harus masuk di alpha, wajib itu. Saya jelaskan di awal. Tapi dia nggak bisa masuk, saya nggak bisa paksa. Dan biasanya saya menyarankan, oh ya, you harus begini. Sebelum kembali lagi ke saya, lakukan ini. Jadi saya bisa biasa menyarankan orang, boleh, kita jangan bilang menyerah. Kita tidak menyerah. Kita cuma menyarankan kasus Anda sebaiknya ditangani oleh si X gitu. Jadi enggak apa-apa, jangan merasa bersalah. Karena kalau kita sudah siap menerima klien, itu artinya kita siap membuka masalah apapun yang mereka alami. Jadi kita siap membantu, tapi ada, namanya kita masih manusia. Kita ada batasan-batasan di mana kita tidak bisa lakukan. Misalnya ada orang ketempelan lah, tertempel makhluk gitu. Itu bukan ranah saya. Tapi saya bisa membantu untuk menyarankan, oh sebaiknya pergi ke sini ya gitu. Karena yang begini-begini ini seringkali kalau ketempelan itu spirit attachment namanya, itu seringkali ada karma. Nah, kalau dia tidak dibantu oleh orang-orang yang bisa membantu menjembatani, maka dia tetap bisa stuck. Biasanya orang-orang yang nggak bisa masuk regresi inilah yang saya sarankan. Tapi kalau mereka udah bisa gitu ya, terus mereka mendapatkan healing, mendapatkan kelegaan, joy gitu. Nah itu saya tidak menyarankan ke tempat lain. Hanya orang-orang yang tidak bisa masuk ke dalam level hipnosis. Karena ada yang stuck di situ, nyangkut. Seperti itu. Oke, oke. Nah, jadi kadang memang ada yang nggak bisa ke past life regression ya, tapi bukan karena terapisnya putus asa gitu ya, tapi karena memang bukan ranahnya gitu ya teman-teman ya, bukan ranahnya. Kalau kita terapis past life regression, Miss Brenda terus suruh ngadepin makhluk-makhluk gaib gitu ya, itu udah beda ranah ya teman-teman Ya, gitu. beda ranah, benar. Gitu Oke, sih. oke. Jadi memang kalau penyakit itu memang, jadi teman-teman mesti memahami ya. Jadi penyakit itu kan ada penyakit yang medis, yang harus ke dokter, Yes. ranahnya. Ada Yes. yang penyakit psikis. Nah, yang psikis ini urusannya sama Sis Brenda.
Nah, ada lagi penyakit yang mungkin secara jiwa ya atau spiritual ya, Sis Brenda ya. Nah, ini penyakit jiwa atau yang secara spiritual nih kayak hal-hal gaib, ketempelan. Nah, itu bukan ke Sis Brenda, itu ada lagi. Nah, mungkin Sis Brenda ada rekomendasi lain, itu bukan ranahnya. Nah, Gitu, jadi biasanya ada begitu. macam-macam. Nah, tapi kadang-kadang juga penyakit medis ini bisa juga disebabkan karena psikis. Nah, jadi kalau yang medis ini Yes, karena psikis, ini Sis Brenda masih bisa. Yang penting akarnya ini psikis, teman-teman. Ya, lihat akarnya dulu. Akarnya betul. dari medis kah, dari psikis kah, atau dari hal gaib. Nah, kalau hal gaib nggak bisa, Iya, gitu, iya, teman-teman. betul. Oke, jadi buat teman-teman jadi paham ya mana yang bisa ditangani dan mana yang enggak kalau mau past life regression dengan Miss Brenda. Oke. Iya, betul. Nah, ini ada nih dari temen yang dia pernah menjalani regresi past life. Katanya seperti mimpi, tapi nyata. Saat proses regresi, kita tetap sadar. Karena kan tadi Miss Oh Brenda iya, bilang, benar, arti benar. apa? Bukan tidur atau mabuk ya. Oke, kita melihat jelas kehidupan lampau. Ini betul solusi mengapa kita terikat karma begitu kuat. Jadi, dengan sadar ini dia paham ikatan Iya, karma ini sih. justru harus sadar. Nggak boleh nggak sadar. Iya, ini jadi terapi itu bukan kayak uyak-uyak ya, Sis Brenda ya, Oh bukan, yang bukan mungkin banget. pluk tidur gitu. Nggak seperti itu. Bukan, bukan hipnotis gitu teman-teman ya. Iya, betul sekali. Beda banget. Nah, sekaligus saya mau meluruskan pandangan keliru. Yang di luar sana, kan banyak yang nipu bilangnya hipnotis. Tapi mereka itu pakai ilmu hitam, sihir, gendam, guna-guna. Kami sekolah betulan, apalagi saya mengerti sila ya. Saya menjaga kemoralan saya. Saya tidak ada hubungannya dengan penipuan. Sama sekali tidak. Jadi yang nipu-nipu itu bukan hipnotis ya bro dan sis ya. Iya, ini bisa dilihat lah dari wajahnya Sis Brenda aja cerah, merah, merona gitu ya. Dari wajah itu udah terang, kinclong. Nggak mungkin main yang hal-hal gelap, magic gitu ya, atau pakai gendam, Enggak pakai lah. makhluk buat bikin orang nggak Ini sadar kalau gitu. kinclong begini hasil meditasi sis. Meditasi ya, bukan bukan pengasihan ya Sis Brenda. Bukannya botak, nggak ada botak ini. Atau susuk-susuk. Ini hasil pengasihan meditasi cinta kasih yang alami, teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau kinclong kayak Sis Brenda, teman-teman latihan meditasi. Gitu. Oke, oke. Thank you Sis Brenda. Ini waktunya masih ada sedikit lagi. Mungkin masih ada teman-teman, nggak apa-apa ya, Sis Brenda. Ini masih ada Oke. yang nanya nih. Iya, past life regresi bisa memicu Alzheimer. Ini bener atau hoax sih, Sis Brenda? Alzheimer itu Itu yang kayak sangat hoax itu. hoax ya, Itu kejang-kejang sangat gitu ya. hoax. Oh, oke, hoax Aduh, ya. kayak semua orang yang pernah datang ke saya jadi Alzheimer kan saya bisa dituntut sis. Tapi berapa ribu klien saya yang Iya, mendapatkan ini aja dari sini ada yang tadi testimoni kan bahwa mereka mendapatkan kelegaan, manfaat. merasakan ketenangan, manfaatnya ada. Nggak bakal jadi Alzheimer. Ini ditakut-takutin aja nih orang yang tidak mengerti tentang past life regression. Mungkin ada Iya, orang yang antipati dengan past life regression bilangnya begini supaya orang pada takut. iya, betul, Gimana betul, mau jadi betul. Alzheimer? Iya, iya. Jadi, By the way, hmm, almarhum papi saya tidak pernah mengalami past life regression karena beliau tuli, nggak bisa diterapi sama saya. Dan beliau Alzheimer. Jadi beliau ini Alzheimer-nya bukan karena past life regression, saya nggak pernah nerapi beliau. Jadi harus oh, di-clarify nih orang-orang yang punya pandangan keliru. iya, jadi tadi memang past life regression bisa ada bahayanya. Tadi Mrs. Brenda sudah jelaskan di awal bahayanya mungkin karena terapisnya mungkin tidak bersekolah dari baca buku ya. Karena setahu saya untuk jadi past life Betul. jadi terapis itu harus praktek berapa kali tuh, berapa jam praktek baru bisa buka praktek. Ya harus ada prakteknya, nggak bisa baca buku gitu teman-teman. Nah, tapi untuk kasus-kasus tertentu kayak muntah darah, Alzheimer, itu hoax ya. Jadi tidak pernah seperti itu terjadi gitu. Betul. Oke, thank you, Betul thank you. banget.
Oke, ini sharing dari Jennifer. Ini mungkin kliennya Sis Brenda juga ya, pernah di terapi kayaknya. Begitu tahu ada hutang karma, begitu banyak, saya menyadari ternyata kehidupan saat ini, saya harus membayar hutang karma lampau dengan orang tersebut. Dan keterikatan karma sebelumnya bukan terjadi dalam satu kali kelahiran, tapi bisa 2 kali kehidupan. Wow. Kayak utang aja ya, Betul. banyak melilit ya, melilit. Iya bayar, ya utang ya harus dibayar lah. Iya, iya, sis. Oke, oke. Oke, satu pertanyaan lagi, teman-teman ya. Oke, aku cari yang paling bagus nih pertanyaannya. Oke, ini deh ya dari mana di mana. Nah, ini satu pertanyaan lagi ya. Malam, sis. Apa pernah menangani yang mengidap autoimun? Karena banyak autoimun ini disebabkan oleh stres yang mendalam. Ya, seringkali saya ketemu dengan klien-klien yang punya penyakit aneh-aneh. Dan ternyata memang seringkali karena ada hal tertentu yang terjadi di masa lampau mereka menyebabkan sel memori itu tersimpan di dalam badan yang jadi penyakit. Nah, itu kenapa pada saat saya mendalami level 6, itu level terakhir di Hypnotherapy Training Institute, di HTI, itu kita boleh ke penyakit karena bisa membantu orang-orang untuk mengatasi penyakit. Cancer, autoimun. Autoimun itu bisa karena stres. Stresnya apa penyebabnya? Kan ada. Apakah datang dari kehidupan ini atau datang dari past life? Kan saya tidak tahu, tapi orang itu akan tahu setelah digali memorinya. Begitu. Oke, nah makanya kan autoimun ini penyakit medis ya teman-teman, tapi kita lihat dulu kalau sumbernya dari psikis, nah ini bisa ya dicari tahu dan disembuhkan gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi mungkin mau tahu nih berapa biaya hipnoterapi dengan Sis Brenda atau mau tahu ya mau di hipnoterapi, bisa hubungin mungkin adminnya Sis Brenda atau Instagramnya DM aja ke Sis Brenda. Dan juga nih ada temen yang mungkin tadi tanya mengenai apa hubungannya dengan Akashic Record. Nah, kita nggak bahas di sini mengenai Akashic Record, biar seru. Makanya teman-teman, nanti hari Minggu, tanggal 17 Juli 2022, jam 7 malam, ikut aja acara Born Again yang akan dibawakan oleh Sis Brenda. Kita akan tanya jawab lebih mendalam, termasuk Akashic Record ini yang seru ya. Dan juga teman-teman Boleh. bisa mendapatkan cerita-cerita dari Sis Brenda dari buku Born Again ini, dan mungkin kisah pengalaman dari klien-klien Sis Brenda yang menarik ya. Dan itu pastinya bukan saya hanya sekedar menarik, tapi yang pasti itu bawa manfaat buat hidup kita, dan kita ada inspirasi ya mengenai karma, hukum karma, sebab dan akibat. Pokoknya seru banget, teman-teman wajib ikut hari Minggu tanggal 17 Juli. Oke, dan sekarang silakan Sis Brenda mungkin mau kasih pesan-pesan nih buat teman-teman Starseed, teman-teman Old Soul di sini. Silakan Sis Brenda, ada pesan-pesan buat kita. Ya, rata-rata also ini punya hati yang baik, punya empati yang tinggi. Tapi harus hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan orang. Ya, karena seringkali dipinjemin uang, waduh hatinya baik gitu ya, hatinya tergugah gitu. Tapi banyak orang bisa memanfaatkan itu, jadi kita harus berhati-hati. Kalau saya, dari kapanpun, sama keluarga siapapun, saya tidak pernah yang namanya minjamin uang. Jadi nggak ada hubungannya uang sama saya, karena saya tahu itu bisa jadi musuh nantinya. Kecuali saya pernah tertipu memang sama sepupu saya sendiri, dan dia melakukan yang namanya arisan, dan uangnya diambil, ya bayar hutang ya sudahlah. Memang begitu, kita harus menerima karena ini adalah bagian dari karma kita. Jadi apapun yang terjadi kepada kita itu adalah bagian yang harus kita lewati dalam kehidupan ini yang menguatkan kita. Soul level kita akan naik kalau kita bisa melewati hal-hal sulit dalam kehidupan kita. Jadi untuk menaikkan soul level juga salah satu caranya adalah dengan meditasi. Karena meditasi ini bisa membawa kita mengalami hening, tenang, damai, mengubah kepribadian kita menjadi jauh lebih baik. Seperti saya dulu dibilang Spitfire, tapi sekarang sepertinya hampir no fire ya. Tinggal ketawa aja deh kalau ada apa-apa. Oke, aduh, makasih banget pesan-pesannya ya, Miss Brenda buat kita semua. Semoga acara sharing hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman Old Soul Starseed semuanya.
Dan buat semua yang follower Miss Brenda, salam kenal semuanya. Semoga acara ini bermanfaat. Dan tanggal 17 Juli ini acaranya ada di Zoom. Teman-teman bisa lihat di IG Fit Starship Community, itu ada iklannya ya untuk acara Born Again. Cari aja judulnya Born Again, di situ ada keterangannya dan ada adminnya, di situ hubungin aja. Oke, terima kasih Miss Brenda buat waktunya yang sangat berharga ini. Sama-sama, senang untuk Terima kasih berbagi. sharingnya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Makasih teman-teman. Iya, makasih teman-teman semua yang sudah ikutin acara ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semua selalu sehat dan happy selalu. Bye-bye. Selamat malam. Selamat istirahat. Dah. Sampai jumpa. See you.